Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu pada renungan pada pagi hari ini. Saya ingin memberikan judul dalam renungan kita, yaitu I Love You Until the End. Mencintai pasangan sampai akhir belakangan ini sepertinya banyak orang bilang klise, Bapak Ibu Saudara. Karena yang lagi ngehit adalah perceraian. Baru apalagi Bapak Gembala udah kasih surveinya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi zaman sekarang kalau dibilang aku mencintai pasanganku sampai akhir gitu. Itu kayaknya kalau ngomong sama orang banyak kan bilang gak mungkin. Lu masih seumur jagung belum tahu rasanya menikah gitu kan. Alah ntar juga tungguin aja, coba bertahan berapa lama lo gitu. Bilang mencintai sampai akhir gitu kan. Biasanya begitu, itu yang sering kali terjadi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena menikah itu memang sesuatu hal yang sangat kompleks. Yang memang kalau Bapak Gembala bilang hanya dijalani oleh orang yang gila ya. Orang yang masuk ke dalam pernikahan berarti orang yang memang siap ketemu masalah setiap hari. Ya, karena gak mungkin menikah itu tanpa masalah. Kita gak menikah aja juga punya masalah, apalagi kita menikah, lebih kompleks lagi masalahnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekarang ada pertanyaannya gini, gimana caranya supaya kita bisa mencintai pasangan kita sampai akhir? Yang pertama, landasi kasih storge yang kita punya dengan kasih agape yang dari Allah. Saat kita mengikut sertakan kasih Allah itu masuk ke dalam pernikahan kita, maka kasih Allah yang akan menyanggupkan kita untuk kita bisa mencintai pasangan kita sampai akhir. Karena kasih storge itu adalah kasih yang menjadi pemersatu seharusnya di dalam keluarga, tetapi si iblis itu berusaha rusak Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikasih tahu juga sama Bapak Gembala ya, yang kita sama-sama belajar. Iblis mau merusak kasih storge ini supaya kita tidak bisa mencintai pasangan kita. Sehingga cinta itu cuman hanya sekedar cinta sampai akhir itu hanya cuman sekedar mimpi kata orang gitu. Tapi kalau kita sama-sama menjalani dengan kasih Allah, membangun keluarga kita bersama-sama dengan kasih Allah, kita pasti bisa mencintai pasangan kita sampai akhir Bapak Ibu Saudara. Usia pernikahan saya tahun ini masuk 16 tahun. Tapi satu hal yang saya dan suami selalu lakukan setiap hari Bapak Ibu Saudara, dan ini awalnya saya yang ngelakukan, tapi lama-lama kami berdua udah akhirnya menjadikan itu habit juga di dalam rumah tangga kami. Waktu kita ngomong I love you, waktu kita peluk, waktu kita kasih ciuman mesra, itu menjadi satu rutinitas, bukan rutinitas yang biasa, tapi menjadi satu ungkapan yang setiap hari sehingga membuat kita tuh setiap hari rasanya seperti gak berasa ya udah 16 tahun tapi kok kayaknya baru kemarin, kok kayaknya saya pribadi gitu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sama-sama saling bertatapan itu masih ada rasa getaran itu Bapak Ibu Saudara. Jadi rasa cinta itu sampai 16 tahun ini itu saya gak pernah ngerasa ada sedikit yang berkurang Bapak Ibu Saudara. Dan kami selalu berdoa supaya itu terus bertambah dari hari ke hari. Karena kami mau belajar mengikut sertakan Tuhan dalam rumah tangga kami. Sehingga kasih Tuhan itu yang mengikat kehidupan kami. Matius 18 ayat 19 berkata seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengucapkan janji pernikahan kita, pada saat itulah itu tercatat di surga. Tuhan Yesus catat nih, oh si Sheila sama si Martin nih di hari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya, itu mengucapkan janji, bersepakat ya, dicatat, diikat Bapak Ibu Saudara. Dan diikat juga dengan kasih Allah. Pada saat itulah kita mulai menjalankan kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih sesuatu yang sudah kita ucapkan ini itu nggak bisa sembarangan kita lupakan begitu aja Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita mulai ada perselisihan, mulai ada kecekcokan, mulai ada masalah dalam rumah tangga kita, ingat apa yang udah kita ucapkan waktu kita nikah.
dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jangan mau enaknya doang. Ya kan? Kalau kata kalau di dunia bilangnya apa? Kalau misalnya wanita itu diuji itu pada saat lagi suaminya nggak punya uang. Emang kadang-kadang mungkin begitu Bapak Ibu Saudara. Kami pun pernah menjalani hal tersebut, kami pun pernah mengalami kejadian tersebut. Di mana kami sama-sama struggle dan puji Tuhan, kasih Tuhan menguatkan saya. Kami bisa lewatin proses itu. Yang berikutnya adalah suami itu digoda pada saat banyak uang katanya. Karena kadang-kadang jadi mau nakal gitu ya. Nah, itu juga kami pernah melewati, cuman suami saya nggak nakal Bapak Ibu Saudara ya. Jadi maksudnya pada saat kondisi ada di atas, itu juga pasti ada godaannya Bapak Ibu Saudara. Ya kan, karena cewek-cewek di luar sana kalau ngeliat pria yang mapan itu wah gitu kan. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya suami yang setia Bapak Ibu Saudara. Nakalnya udah dulu zaman dia belum nikah. Jadi dia udah puas nakalnya sebelum nikah ya. Jadi waktu nikah ya puji Tuhan, dia gak pernah nakal, sesuai janjinya sama saya waktu pas dia nikah bahwa dia akan setia. Dan saya bersyukur 16 tahun pernikahan dia tetap memegang janjinya. Dia megang apa yang sudah dia ucapkan sama saya waktu itu. Tapi itu karena Tuhan yang taruh kasih Tuhan di dalam hidup dia. Kalau enggak mungkin bisa Bapak Ibu Saudara. Gak ada manusia yang sanggup menjalani pernikahan tanpa kasih Tuhan dengan setia. Gak bisa. Cuman Tuhan yang bisa memberikan kesetiaan. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan itu dalam kehidupan rumah tangga kami. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita sepakati itu jangan sampai kita lupakan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita lalukan begitu saja. Dan yang kedua, kita belajar untuk bisa saling mengakui kesalahan. Kita saling mengampuni dan kita sama-sama belajar mau berubah. Gak pernah ada yang perfect Bapak Ibu Saudara. Kalau ada suami atau istri kita salah satu bermasalah, kita salah satu bikin dosa, bikin kesalahan, belajar ngaku. Dan pasangan kalau kita udah dengar pengakuannya baik suami atau istri, jangan dijudge, jangan dihakimi. Belajar, oh ya udah, gue bersyukur lah kalau suami gue, istri gue bisa ngaku dosa. Oke, saya belajar untuk mengampuni. Saya belajar untuk bisa, ayo, kamu pasti bisa ngelewatin itu, kamu pasti bisa berubah. Saya percaya, omonginnya gini, saya percaya kamu bisa berubah. Jangan kamu judge, kamu ungkit terus dosa-dosanya, kamu ungkit terus kesalahannya, waktu lagi berantem lagi apa, kamu ungkit terus, itu membuat orang jengah Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya gak bertahan lah rumah tangganya. Miliki yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Karena kan firman Tuhan udah bilang kan, Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu waktu salah satu dari kita berbuat salah, itu menjadi membuat kita salah satunya karena kita sudah dipersatukan, maka apa yang menjadi kesalahannya dia itu juga pasti kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan, saling encourage. Jangan gengsi untuk minta maaf Bapak Ibu Saudara. Jangan izinkan iblis menang. Jangan izinkan dia mencuri kasih itu dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita datang sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur, kami bersyukur kalau Tuhan masih ingatkan kami hari ini untuk kami bisa mempunyai kasih dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga, terutama Tuhan suami istri yang sedang dalam permasalahan, jamah setiap hati Tuhan. Ingatkan bahwa kami pernah mengucapkan janji pernikahan, biar kasih Allah ada dalam kehidupan kami, biar kami boleh belajar saling mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini biar kasih Yesus ada di dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari bilang sama pasangannya, tatap pasangannya, katakan, Pa, Ma, I love you until the end. Tuhan Yesus memberkati.